Hai, kurang lebih 1 bulan udah gue coba Poco X7 Pro dan gue merasakan ada beberapa hal yang sangat positif, yang sangat gue sukai banget dari X7 Pro ini. Setidaknya nanti akan gue jelasin 6 poin yang bikin gue suka dengan handphone ini. Plus ada juga 1 poin yang menurut gue harus jadi fokus Xiaomi, fokus tim Poco untuk diimprove terus supaya handphone ini lebih paripurna lagi di kelasnya, supaya lebih bisa dicintai dan diminati oleh lebih banyak orang lagi. So, gimana pengalaman gue selama sebulan menggunakan HP X7 Pro ini? Kita akan ulas di video kali ini, langsung aja kita mulai journey-nya. Oke, di poin yang pertama tentu handphone ini sesuai dengan namanya, The Extreme Heroes. Artinya memang dikhususkan untuk para pecinta performa yang tinggi, yang punya budget terbatas, yang pengen handphone kenceng dari aspek performanya. Yang gue sukai adalah performanya menggunakan chipset Dimensity 8400 Ultra yang hasil dari pengujian Antutu ini skornya udah tinggi banget. Bahkan mungkin yang tertinggi di harganya agak sulit dilawan. Performa kayak gini tuh udah performa yang mendekati flagship. Bahkan handphone flagship juga ada yang 1.500.000-an kurang lebih. Jadi untuk performa ini udah nggak perlu diragukan lagi. Ditambah dengan kombinasi RAM 12GB bertipe LPDDR5X dan penyimpanan UFS 4.0 dengan skor yang juga sangat tinggi untuk speednya di angka 231.584 poin. Untuk urusan performa tidak ada yang meragukan, handphone ini udah pasti kencang dan mantep banget. Untuk kebutuhan harian mah udah nggak perlu diragukan lagi, nggak perlu disangsikan lagi, udah pasti lancar-lancar aja. Main game berat sekalipun masih bisa dilibas-libas, walaupun memang di beberapa game masih ada limitasi. Lalu yang kedua adalah kualitas dari LCD-nya, kualitas dari layarnya. Dengan menggunakan material AMOLED di resolusi yang sangat tinggi 1,5K, menghasilkan warna yang kaya banget dan juga kontras yang tinggi. Menurut gue ini layarnya udah bagus banget, enak banget di mata, enak banget dilihat, nyaman banget kalau kita ngopret handphone ini lama-lama. Nggak gampang pegel, nggak gampang matanya tuh perih, jadi enak banget. Apalagi untuk color scheme-nya juga ini bisa disetting-setting, bisa original, vivid, saturated, maupun kita bisa setting atau custom sendiri di sini. Jadi bisa mengekspresikan sesuai dengan kebutuhan mata kita. Plus ini juga udah support dengan refresh rate yang sangat tinggi. Teman-teman bisa dilihat di sini. Refresh rate-nya udah support sampai 120 Hz. Untuk layar gua no complain. Ini udah bagus banget. Ditambah lagi dengan bezelnya yang super tipis. Dan ini udah bagus banget. Kalau dikasih nilai dari 1 sampai 10, gua berani ngasih nilai 9 atau 9,5 untuk layarnya ini. Karena memang kualitasnya yang sangat bagus banget dan gua puas untuk kualitas layarnya. Lanjut di poin berikutnya, poin yang ketiga yang gua suka dari Poco X7 Pro adalah di aspek kameranya. Yes, aspek kameranya memang secara spesifikasi untuk kamera belakang ini 50 megapiksel dan satunya lagi ini kamera bonus aja lah ya. Ini bisa menghasilkan foto yang menurut gua udah bagus banget di kelasnya, apalagi mengingat handphone ini tuh handphone yang fokus di performance untuk nilai jualnya, tapi ternyata bisa menghasilkan foto-foto dan video yang menurut gue juga udah sangat bagus banget. Ini dia hasil dari beberapa sampel footage yang udah gue capture. Untuk videonya ini udah support sampai 4K 60 fps. Jadi udah bisa mentok di kualitas terbaik di harganya. Namun memang untuk di bagian depannya di sini tidak bisa support sampai 4K. Jadi sayang banget cuman support sampai 1080p doang. Walaupun kualitasnya di 1080p pun menurut gua udah cukup banget. Dan enaknya lagi udah support menggunakan OIS. Jadi stabilisasi di kameranya juga udah cukup mumpuni. Menurut gue untuk kualitas di harganya udah bisa memuaskan lah gue sebagai user yang beli di harga 45 jutaan. Dan pastinya kalian juga cukup sepakat untuk kameranya ini udah cukup baik. Walaupun memang di beberapa kasus untuk stabilisasinya kadang ada kedut-kedutan gitu, kadang ada jitter-jitter tipis yang sebetulnya masih bisa dimaklumin dan masih bisa diakal-akalin
dengan menggunakan gimbal eksternal misalkan tambahan, atau mungkin bisa dioprek-oprek. Ada beberapa yang bilang dengan mematikan datanya jadi di airplane mode sebelum melakukan rekam video kayak gitu. Kalian bisa coba-coba aja. Tapi intinya secara keseluruhan gue suka banget untuk kualitas kamera yang dihasilkan dari foto-foto dan videonya. Lanjut di poin yang keempat. Nah, poin yang keempat ini juga jadi salah satu alasan kuat yang bisa ngebuat kita jatuh cinta dengan X7 Pro ini, yaitu di bagian baterainya. Baterainya ini punya kapasitas 6000 mAh yang memang nggak terlalu begitu berasa perbedaannya dengan baterai-baterai yang 5500 atau yang 5000 mAh, mengingat resolusi layarnya ini tinggi, jadi konsumsi daya baterai memang sedikit agak boros. Tapi overall menurut gue ini udah cukup banget bisa memenuhi kebutuhan gue untuk daily gitu. Karena memang satu hari udah cukup banget untuk satu kali ngecharge. Jadi gue no issue dengan baterainya. Dan yang gue suka lagi di sini fitur-fitur baterainya juga cukup bagus banget, udah cukup banyak banget. Misalkan di sini ada mode yang bisa kita utak-atik, ada ultimate, ada balance, ada battery saver, ada ultra battery saver. Jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kita. Lalu di sini juga ada charging option. Di sini bisa melakukan wire charging mode dengan standar atau di top speed, bisa kita atur pengennya yang mana. Pengennya yang lebih cepat kita bisa menggunakan top speed, walaupun memang nanti si baterainya agak sedikit anget ya kalau fast charging kayak gitu, hal yang wajar. Dan di sini juga ada fitur yang namanya baterai protection. Kita bisa ngecek kesehatan baterai dan circle berapa kali handphone itu udah di charge. Misalkan di sini punya gua circle-nya udah 9 kali. Plus di sini juga ada baterai protection yang bisa meng-cut off baterainya ketika mencapai 80% kalau kita aktifin kayak gini. Jadi ini fitur baterainya udah lengkap banget. Untuk proses pengecasan juga ini udah sangat cepet banget menggunakan charger ori bawaan yang 90 watt. Jadi pengisian baterainya dari 0 sampai 100% kurang lebih dibutuhkan sekitar 40 menitan lah, udah sangat cepet banget. Jadi buat gue pribadi untuk baterai ini udah cukup banget. Poin berikutnya adalah poin yang kelima, yaitu UI dari HyperOS. Personally, secara UI, gue ini suka banget dengan UI interface dari HyperOS ini. Menurut gue ini cukup keren. Teman-teman juga bisa lihat di sini untuk lock screen-nya keren, untuk tampilan-tampilan animasinya juga bagus. Teman-teman bisa lihat. Menurut gue ini bagus banget dan cukup smooth, sebetulnya cukup lancar, jauh lebih baik dari versi-versi sebelumnya kayak gitu. Bisa kita custom juga sesuai dengan maunya kita gimana. Dan menurut gue ini udah bagus banget untuk aplikasi AppDraw-nya juga. Di sini bisa kita kategorikan berdasarkan warna aplikasi-aplikasi yang di AppDrawer kayak yang gue lakuin ini. Jadi warna-warna color mode aplikasi bisa di grouping gitu. Menurut gue ini keren, unik, dan gue suka banget. Untuk animasinya juga ini smooth, lancar, nggak macet-macet, nggak mandek-mandek dan lain sebagainya. Karena memang chipsetnya udah kenceng banget. Dan UI-nya menurut gue udah bagus banget. Terus kita juga bisa custom di sini UI-nya. Background-nya kita mau bikin auto atau bikin dark atau dibikin light. Terus untuk transparansinya juga bisa kita adjust dari 0% sampai 100%. Memang punya keleluasaan untuk custom sesuai dengan maunya kita gimana. Plus kita juga bisa ganti-ganti tema dan juga bisa ganti-ganti font, walaupun di beberapa temanya di sini memang ada tema-tema yang berbayar. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan aja, nggak perlu harus beli tema yang berbayar, juga udah bagus-bagus kok. Hal bagus lainnya di HyperOS yang ada di X7 Pro ini juga udah support dengan yang namanya fitur AI. Kalau kita lihat di sini fitur AI-nya udah cukup melimpah menurut gue untuk kebutuhan-kebutuhan harian. Ini udah mencukupi banget. Ada notes, ada gallery, recorder, AI subtitle, dan AI interpreter. Yang terbaru bahkan udah ada circle to search. Mantep banget. Cuman memang yang menurut gua disayangkan dari HyperOS ini harus banyak dalam tanda kutip PR seperti yang di opening tadi gua sampaikan. Ada satu hal yang bener-bener harus dibenerin sama Poco dan Xiaomi tentang HyperOS ini supaya bisa lebih matang lagi. Karena setiap update itu bugsnya lumayan masif, lumayan ngeganggu, dan lumayan bikin kita itu kayak bete banget. Yang pertama yang gua rasain sendiri yaitu bugs yang terjadi waktu gua update itu fitur AI-nya hilang. Jadi ketika masuk ke menu setting di sini AI service-nya itu hilang, di sini AI service-nya hilang. Nah, ketika AI service hilang, fitur-fitur AI yang ada di dalamnya pun jadi hilang sebagian, kayak di galeri misalkan
ternyata hilang sebagian, cuman ada eraser doang gitu dan lain sebagainya. Selain itu, bugs yang terjadi juga adalah di bagian kameranya ketika masuk ke menu potret. Kalau kita motret, kadang hasilnya itu nggak potret, hasil background belakangnya itu nggak potret, jadi nggak ngeblur, tetap kayak biasa. Jadi ngebikin fitur ini kayak seolah-olah bukan di portrait mode kayak gitu. Tapi sekarang ini untuk handphone gue aman, nggak ada masalah sama sekali. Lalu yang ketiga adalah di bagian jaringan. Di bagian jaringan ini kadang si jaringannya itu lompat-lompat, kadang bagus, kuat gitu, kadang cepet, tiba-tiba drop dan lain sebagainya. Ini bisa mengganggu aktivitas harian kita. Selain itu, hal yang harus dibenerin lagi adalah di bagian pengecasan. Di bagian sini tadi udah gue sebutin kalau baterainya itu support dengan fast charging yang super kencang di sini di charging option. Ketika kita aktifkan top speed itu tapi proses chargingnya tetap lama. Harusnya kan ini cepet banget. Tadi yang udah gue bilang harusnya bisa sekitar 30-40 menitan. Tapi malah lebih lama, top speednya ini kayak nggak berfungsi gitu. Ini PR yang menurut gue harus dibenerin sama Xiaomi. Gue nggak tahu bugs apa lagi yang teman-teman alamin. Tapi itulah bugs-bugs yang gue temuin menggunakan HyperOS di versi 20.100. Menurut teman-teman, bugs apa lagi yang udah kalian rasain? Boleh juga komen di kolom komentar. Lalu hal berikutnya yang gue suka adalah di bagian desain. Untuk desainnya ini, untuk yang reguler itu ada dual tone ya, di sebelah sini warnanya lebih glossy. Lalu di bagian kanan ini warnanya itu kalau yang reguler bukan special edition itu lebih matte. Cuma yang gue sayangkan warna yellow dan blacknya itu nggak masuk Indonesia. Dan kalau yang special edition kayak gini adalah Poco Special Edition Iron Man. Di bagian lingkaran kameranya ini ada list merah gitu, yang menurut gue nih bagus banget. Dan gue suka banget desain yang simple kayak gini, nggak terlalu banyak kamera yang nggak guna ditempel di belakang. Terus untuk material belakangnya juga masih plastik dan sampingnya juga sebetulnya masih plastik. Tapi itu bukan isu buat gue pribadi, karena kalau pengen semuanya dapet yang premium, tentu kelasnya bukan di 45 jutaan, tapi di 15 juta sampai 20 jutaan ke atas baru bisa dapet semuanya. Layarnya bagus, kamera bagus, performa tinggi, materialnya premium, harusnya di angka belasan juta. Tapi kalau di angka 45 juta harusnya kita bisa memaklumi, bisa memaafkan lah ya gitu beberapa kekurangan yang memang diciptakan untuk mengkompensasi kelebihan-kelebihan yang lain. Tapi overall sebetulnya materialnya ini cukup bagus banget dan menurut gue udah cukup solid baik di frame maupun di bagian bodi belakang. Selain itu untuk materialnya juga ini udah punya sertifikasi IP68, jadi kalau kecemplung air selama setengah jam di kurang lebih 1,5 meter tanpa sengaja tentunya ya, ini tentu aman-aman aja. Tapi saran gue jangan sengaja dicemplungin. Ini IP68 ini lebih kepada perlindungan kalau ada kejadian-kejadian atau insiden yang nggak sengaja aja. Kalau kecipratan air, kehujanan itu udah aman banget dan nggak perlu khawatir. Lalu juga untuk material atau untuk kualitas dari speakernya dengan dual stereo speaker, menurut gue udah cukup baik, bisa mewakili kualitasnya lah. Bukan yang terbaik tapi udah cukup baik. Oke, itu dia poin-poin yang gue highlight selama 1 bulan menggunakan Poco X7 Pro. Gimana menurut pengalaman kalian? Apakah ada hal yang bisa kalian tambahkan dari apa yang gue sampaikan? Atau mungkin kalian lengkapi atau mungkin kalian sanggah? Boleh komen aja di kolom komentar. Thank you udah ngikutin video ini sampai selesai. See you next video. Bye-bye. Gadget and technology.